Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat yang ke-6 kita diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan langsung kitab yang walam yaj'allahu iwaja qayyima, kitab yang menjadi panduan bagi umat manusia, penyelamat bagi umat manusia. Nabi Muhammad merasa terpanggil dan merasa menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Namun ketika beliau menyampaikannya kepada umat manusia, ternyata ada penentangan-penentangan, ada yang tidak menerima, ada yang menolak. Maka penolakan-penolakan dan ketidakmenerimaannya manusia terhadap apa yang beliau sampaikan ini membuat beliau sedih, membuat beliau sakit gitu hatinya. Tapi sakit hati bukan sakit hati karena dendam, bukan, tapi merasa kok begini ya, begitu mungkin gitu ya. Makanya Allah mengingatkan di dalam ayat ke-6 ini, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Boleh jadi kamu membinasakan dirimu, wahai Muhammad, karena melihat mereka itu tidak beriman dengan apa yang kamu sampaikan, wahyu yang kamu sampaikan kepada mereka, karena sedih. Nah, kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedihnya itu bukan karena mungkin kalau bahasa orang sekarang itu ngajar tapi nggak dibayar gitu, misalnya kalau sekarang ya, atau misalnya nggak ada peluang-peluang dalam kehidupan di muka bumi ini. Enggak. Sedihnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam karena beliau merasa bertanggung jawab menyampaikan amanah yang Allah berikan kepadanya. Ternyata amanah itu belum diterima oleh manusia. Boleh jadi apakah ada kesalahan saya dalam menyampaikan? Mungkin saya kurang bijak dalam menyampaikan. Mungkin itu semuanya dibayangkan, dan itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW sedih. Makanya di dalam ayat ini Allah mengingatkan, wahai Muhammad, ya gak perlu sedih. Yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kamu menyampaikan. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat yang lain banyak sekali ya ayat-ayat yang memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika berdakwah menyampaikan agama, kemudian dakwanya nggak diterima, malah ditentang. Maka salah satunya misalnya Allah menyatakan, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum aw natawaffayannaka. Boleh jadi memperlihatkan padamu siksa yang kami janjikan kepada mereka yang mentang-mentang itu, atau kalau kami wafatkan kamu dulu sebelum janji itu terwujud. Nah, menariknya ditutup dengan fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugasmu itu menyampaikan. Maka sampaikan sekuat kemampuan yang Allah berikan padamu. Sampaikan ya sebaik mungkin yang bisa kamu lakukan. Setelah itu hasilnya yaitu urusan Allah. Cuma kadang-kadang sebagian dai memahami konteks seperti ini dengan pemahaman yang kadang-kadang menurut saya kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Akhirnya menyampaikan itu, kalau bahasa saya itu ala qadrihi, ala kadarnya. Kemudian menyampaikan itu asal-asalan. Bahkan kadang-kadang ketika ditentang itu merasa, wah ini sunatullah. Padahal boleh jadi ditentangnya itu bukan karena materi yang disampaikannya, tapi cara dia dalam menyampaikan itu yang nggak pas, cara dia dalam menyampaikan itu yang nggak benar, sehingga menjadikan pertentangan. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang dipercaya, diakui oleh masyarakat, bahkan masyarakat memberikan julukan kepada beliau Al-Amin. Kemudian kita kenal akhlak beliau itu diakui oleh masyarakat sekitarnya. Gak ada yang mencela tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau menyampaikan wahyu ini sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, terus ditolak. Berarti memang mereka belum siap menerima kitab yang lam yaj'allahu iwaja qayyima. Memang mereka belum siap. Bukan karena
pribadi Nabi Muhammad atau akhlak Nabi Muhammad atau karena cara Nabi Muhammad yang nggak pas. Tapi memang mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hari ini kadang-kadang mereka, masyarakat itu tidak menolak konten apa yang kita sampaikan, tapi cara kita menyampaikan kadang-kadang kurang pas, atau kadang-kadang kita hanya ngomong doang gitu. Kemudian akhlak kita sama sekali nggak mencerminkan apa yang kita sampaikan itu. Karena itulah maka alangkah baiknya kalau dakwah kita itu ditolak hari ini, jangan buru-buru mengatakan ini sunatullah, Rasul aja ditolak gitu. Jangan, tapi kita koreksi dulu. Jangan-jangan cara kita yang memang kurang tepat, atau bahasa kita yang kurang pas, atau kita yang kurang memperbaiki diri. Dan itulah maka fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Kita ambil sebagai pelajaran, kita berupaya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kebenaran dengan cara sebaik mungkin tentu yang kita mampu. Setelah itu hasilnya apa? Udah nggak usah dipikirin. Selanjutnya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang ulama, ada yang menyebutnya Imam Ahmad bin Hanbal, satu hari diundang ke satu acara dan beliau tidak ada halangan untuk hadir, tidak ada udzur untuk hadir, maka beliau hadir. Ketika hadir, ternyata yang mengundang itu mengolok-olok, siapa yang mengundang kamu? Coba mungkin kalau kita digituin gimana perasaan kita. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tersenyum terus pulang lagi. Ternyata orang ini nggak cukup menggoda sekali itu, digoda lagi, diundang lagi. Kemudian ternyata pas undangan itu Imam Ahmad bin Hanbal memang nggak ada udzur, nggak ada alasan apapun, hadir. Ketika hadir digituin lagi sampai 3 kali. Maka orang yang mengerjain Imam Ahmad bin Hanbal ini heran juga, kok senyum-senyum aja nggak marah gitu. Maka ditanya, wahai Ahmad bin Hanbal, kenapa kamu nggak marah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang memerintahkan saya untuk hadir itu Allah. Maka saya hadir itu karena memang itu perintahnya Allah SWT, saya hadir. Bahwa ketika saya hadir, Anda sambut atau nggak ada sambut, itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Makanya nggak mempengaruhi hati saya sedikit pun. Nah, demikian juga wahai para dai, para penyebar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tugas kita, tugas kalian itu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kebenaran, sampaikan. Tentu terus-menerus perbaiki caranya, tapi karena memang kemampuan manusia itu ya beda-beda, ya semuanya sesuai dengan kemampuannya, tapi terus memperbaiki. Nanti sambutan apapun dari masyarakat tak usah membuat kita sedih. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sudah melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah menjalankannya, dan kita berupaya sebaik mungkin dalam menjalankannya, dan kita juga berupaya sebaik mungkin mengamalkannya. Setelah itu ditolak atau tidak, itu bukan urusan kita. Wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bihadzal haditsi asafa. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.